Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya akan membacakan Warta Lisan GKI Gondomono Semarang Minggu 17 April 2022 demikian. 1. Kebaktian Paskah. Kebaktian Minggu Paskah 17 April 2022 dilaksanakan secara onsite di gereja pukul 7 dan pukul 9. Saudara dimohon untuk memastikan dalam kondisi sehat, diutamakan yang sudah menerima vaksin, dan wajib memperhatikan serta menaati protokol kesehatan, supaya kita dapat berbakti dengan aman dan nyaman. Bagi saudara yang oleh karena protokol kesehatan tidak bisa mengikuti kebaktian di gereja, maka saudara bisa mengikuti kebaktian online mulai pukul 7 melalui YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Warta kedua, persidangan majelis jemaat. Persidangan majelis jemaat dilaksanakan hari Minggu, tanggal 17 April 2022 pukul 17 di ruang konsistori. Mohon kehadiran seluruh anggota majelis jemaat. 3. Persekutuan doa harian. Persekutuan doa harian dapat saudara ikuti setiap hari mulai pukul 19 via YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Warta yang keempat, Praise and Worship. Praise and Worship dilaksanakan pada hari Senin 18 April 2022 pukul 18 di ruang Eklesia 11. Warta yang kelima, Kebaktian Anak. Kebaktian anak dilaksanakan pada hari ini Minggu tanggal 17 April 2022 pukul 7 di ruang Eklesia 11. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Kegelapan identik dengan ketiadaan, kematian identik dengan tanda akhir kehidupan. Namun tangkala Yesus bangkit, yang tiada menjadi ada. Ada pengharapan baru, ada pemahaman baru, ada semangat baru untuk merayakan keselamatan yang diberikan Tuhan. Jemaat yang terkasih, marilah kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan berdiri, mari kita awali kebaktian Paskah ini dengan menyanyikan Bila Kulihat Bintang Gemerlapan dari KJ 64 nomor 1 dan 2. Dan bunyi
Saudara Tuhan, kebaktian Paskah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anugerah dari Allah dan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara, dari kejauhan Maria Magdalena dan beberapa perempuan bergegas menuju kubur, hendak menjenguk dan merebah-rebahi jenazah Yesus. Namun ketika berhenti di depan kubur, mereka tertekun, sedih bercampur bingung. Maria ingin masuk ke dalam kubur, tapi ragu. Kemudian ia berlari meninggalkan kubur itu dan mengabarkan peristiwa itu kepada murid lain, bahwa kubur Yesus telah kosong. Simon Petrus dan murid yang lain cepat-cepat ke kubur Yesus. Mereka melihat kubur kosong. Di tengah kegemanan dan kesedihan, mereka semua dituntun untuk percaya kembali apa yang pernah dikatakan oleh Yesus. Namun, tak kalah murid-murid pergi, Maria masih termangu di depan kubur sambil menangis. Ia menguatkan hati dan berusaha menjenguk kubur itu. Meski demikian, kebangkitan Yesus adalah peristiwa nyata yang tak terpantangkan. Ketika akhirnya Maria berseru, "Aku telah melihat Tuhan," ia mengalami perubahan hidup. Ia menjadi manusia Paskah, manusia yang mempunyai pengharapan karena Yesus benar-benar bangkit. Saudara Tuhan, mari kita memanjatkan
doa pengakuan dosa kita. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami bersyukur karya-Mu tidak berhenti pada kematian-Mu di kayu salib, tetapi karya-Mu berlanjut kepada kebangkitan-Mu dari kematian. Artinya, Engkau sungguh-sungguh mampu mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut. Dan kami pun juga boleh dimenangkan, dibebaskan dari belenggu dosa. Dosa kami sungguh-sungguh Engkau ampuni, sehingga kehidupan kami dilegakan dan diubah menjadi baru. Tuhan Yesus, agar kami sungguh-sungguh mengalami kuasa kebangkitan-Mu itu, yang membuat kami diampuni dari segala dosa-dosa kami. Perkenankanlah secara pribadi kami mengakui dosa dan salah kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Saudara dikasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Dengan penuh sukacita, saudara, mari kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang akan saya baca dari 1 Petrus 1 ayat 3 yang mengatakan kepada kita demikian, saudara. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara dikasih Tuhan, tiba saatnya
Di Minggu Paskah ini kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa, saudara. Tuhan Yesus, kami rindu biarlah di sepanjang kehidupan kami senantiasa merasakan kuasa kebangkitan-Mu, sehingga hidup kami tetap bersemangat, tetap berani menjalani hidup dari hari ke hari. Dan kami pun juga dibuat Tuhan mencapai atau meraih keberhasilan dan kemenangan di dalam hidup kami. Kami juga rindu ya Tuhan, di hari Paskah ini kami diperkenankan Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga kami boleh menemukan kehendak Tuhan. Dan firman kehendak-Mu itu memberkati kami, menuntut kami, menguatkan kami ketika kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 24 ayat yang pertama sampai ayat 12. Demikian, saudara. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu melakukan hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kau mencari Dia hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka ternyata mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali ke kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan, saudara. Yang berbahagia adalah kita yang setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Hallelujah.
Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita memperingati dan merayakan Paskah. Sebuah peristiwa yang sangat penting, sebuah peristiwa yang menentukan berhasil tidaknya karya Tuhan Yesus. Sebuah peristiwa yang menentukan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Sama seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Dengan jelas Rasul Paulus mengatakan demikian. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah segala pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. 1 Korintus pasal 15 ayat yang keempat. Mengapa saudara? Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus merupakan sebuah peristiwa yang sangat penting dan menentukan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Saudara, tanpa kebangkitan Tuhan Yesus, maka kita atau para murid pada waktu itu akan terus-menerus terbelenggu oleh rasa kehilangan yang berlebihan. Rasa kehilangan yang membuat semangat hilang. Rasa kehilangan yang membuat tidak berani menghadapi hidup. Rasa kehilangan yang menghilangkan sukacita di dalam kehidupan para murid pada waktu itu dan juga dalam kehidupan kita saat ini. Tetapi sebaliknya saudara, kebangkitan Kristus memberikan kuasa kepada kita dan para murid pada waktu itu untuk mengalami kebangkitan dalam kehidupan kita. Dalam arti kita mempunyai semangat kembali, kita berani menghadapi suka duka kehidupan kita, dan kita pun mau terlibat di dalam karya keselamatan Tuhan Yesus kepada orang-orang sekitar kita. Saudara kasih Tuhan, sama seperti yang dialami oleh Maria Magdalena pada waktu itu. Ketika melihat, ketika mengalami kenyataan bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib, Maria Magdalena merasa sangat kehilangan. Bahkan Maria Magdalena merasa bersalah karena belum sempat merawat mayat Tuhan Yesus. Dan Maria Magdalena pun juga terbelenggu oleh rasa ketakutan. Takut kepada orang-orang Yahudi. Saudara kasih Tuhan, di dalam rasa takut, rasa bersalah, dan rasa kehilangan itu, Maria Magdalena mengajak teman-temannya. Pagi-pagi benar, sebelum matahari terbit, Maria Magdalena dan teman-temannya berziarah ke kubur Tuhan Yesus. Untuk apa, saudara? Maria Magdalena membutuhkan berita atau kenyataan kebangkitan Tuhan Yesus, supaya Maria Magdalena bisa keluar dari belenggu rasa bersalah, dari belenggu ketakutan, dan dari belenggu rasa kehilangan yang sangat dalam. Tetapi sayang saudara, dua tanda yang ditemukan Maria Magdalena, yaitu pintu kubur telah terbuka dan kubur kosong, tidak membuat Maria Magdalena terbuka pikirannya, tidak membuat Maria Magdalena mengingat kembali apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa 3 hari setelah kematiannya dia akan bangkit. Bahkan saudara, saat Tuhan Yesus menemui Maria Magdalena,
Maria Magdalena pun juga belum percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit. Bahkan saudara, Maria Magdalena menyangka Tuhan Yesus yang bangkit, yang menemui dirinya itu adalah penjaga taman yang sudah mencuri mayat Tuhan Yesus. Saudara dikasih Tuhan, rupanya rasa kehilangan, rasa bersalah, dan rasa ketakutan yang luar biasa itu menutup pemikiran Maria Magdalena untuk mengingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Di benak Maria Magdalena, Tuhan Yesus tetap mati di atas kayu salib. Saudara dikasih Tuhan, tetapi saat Maria berjumpa dengan Tuhan Yesus, dalam arti mengalami, merasakan, dan menyaksikan sendiri kebangkitan Tuhan Yesus. Saat Tuhan Yesus menyapa Maria dengan sebutan khas, Maria, maka Maria menjadi percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit. Kepercayaan inilah saudara yang mengubah kehidupan Maria Magdalena, yang awalnya dikuasai rasa kehilangan, dikuasai rasa bersalah, dan dikuasai ketakutan kepada orang-orang Yahudi, mengalami perubahan hidup. Ia bangkit dari rasa kehilangan, ia bangkit dari rasa ketakutan, ia bangkit dari rasa bersalah, menjadi mempunyai semangat, mempunyai keberanian untuk memberitakan, untuk menyatakan kepada para murid yang lain bahwa Tuhan Yesus sudah benar-benar bangkit. Artinya apa saudara? Kebangkitan Tuhan Yesus sangat menentukan iman Maria Magdalena kepada Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus, kemenangan Tuhan Yesus sudah membawa kehidupan dalam diri Maria Magdalena, membuat kehidupan Maria Magdalena lebih hidup, bersemangat, berani menghadapi suka duka kehidupan, dan berani memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus kepada teman-temannya, kepada semua orang yang ia jumpai dalam hidupnya. Saudara dikasih Tuhan, belajar dari pengalaman Maria Magdalena tersebut menguatkan kita saudara, bahwa kebangkitan Tuhan Yesus memberikan dampak bagi siapapun yang mengamini dan yang percaya kepada karya keselamatan Allah dalam diri Tuhan Yesus, kepada kemenangan, kepada kebangkitan Tuhan Yesus. Sehingga ketika kita percaya dan mengamini karya Kristus, maka kita pun akan mengalami perubahan dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Saudara dikasih Tuhan, dari kisah tadi kita mencatat ada beberapa dampak yang baik yang bisa kita lakukan, yang bisa kita alami dalam kehidupan kita ketika kita percaya dan mengamini kebangkitan Tuhan Yesus, kemenangan Tuhan Yesus. Yang pertama saudara, tidak terbelenggu dengan rasa kehilangan, tidak terbelenggu dengan rasa bersalah, tidak terbelenggu dengan rasa ketakutan yang berlebihan, sehingga membuat kehidupan kita menjadi sangat berat
dan sangat rumit untuk kita jalani. Tetapi saudara, kita menjadi orang yang lebih percaya, lebih terbuka kepada perkataan Tuhan Yesus. Kita pun juga menjadi orang yang semakin percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit dan Dia senantiasa mendampingi kehidupan kita dari hari ke hari, sehingga kita pun juga akan mempunyai semangat di dalam menjalani hidup dari hari ke hari. Kemudian dampak yang kedua, saudara, kita melihat bahwa Maria Magdalena pada waktu itu menjadi orang yang tidak mempunyai pengharapan, tetapi ketika percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus, menjadi orang yang penuh pengharapan di dalam hidupnya. Demikian juga dengan kita, saudara. Ketika kita mengamini dan percaya kepada kebangkitan dan kemenangan Tuhan Yesus, kita pun akan menjadi orang-orang yang penuh pengharapan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus akan senantiasa memberikan janji-janjinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, saudara, Maria Magdalena pun juga mengalami perubahan dari kebimbangan dan keprihatinan menjadi penuh keyakinan dan keberanian untuk menjalankan tugas panggilan Tuhan, yaitu mengabarkan kabar sukacita kebangkitan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Demikian juga dengan kita, saudara. Di saat kita mengamini dan percaya kepada kebangkitan dan kemenangan Tuhan Yesus, kita pun juga akan mempunyai keberanian, mempunyai tekad untuk senantiasa memberitakan, untuk senantiasa mewartakan kebangkitan Tuhan Yesus, karya Tuhan Yesus, cinta kasih Tuhan Yesus kepada orang-orang sekitar kita, melalui karya kita, melalui kata-kata kita, melalui perbuatan kita, kepada setiap orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara dikasih Tuhan, biarlah kebangkitan Tuhan Yesus, kemenangan Tuhan Yesus membawa kehidupan kita, membawa kehidupan orang-orang sekitar kita menjadi lebih hidup, punya semangat, punya keberanian, dan penuh berpengharapan di dalam kehidupan kita dari hari ke hari, saat hening bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama marilah kita mengucapkan pengakuan Imam Rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dikasih Tuhan, mari kita memanjatkan doa sapaan kita. Kita berdoa, saudara. Kami mengucap syukur ya Tuhan, hari ini kami boleh
memperingati, mensyukuri, dan sekaligus merayakan Hari Paskah, hari kebangkitanmu, hari kemenanganmu atas kuasa dosa dan kuasa maut, yang juga berarti merupakan hari kemenangan kami atas dosa dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah setelah Engkau membebaskan kami dari kuasa dosa, kami pun dimampukan Tuhan untuk berjuang tetap taat dan setia kepada kehendak Tuhan, sehingga firman-Mu membimbing kami, menguatkan kami, dan membuat kami menjadi orang-orang yang menang dan berhasil di sepanjang hidup kami. Tuhan, kami berdoa biarlah di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami boleh senantiasa kuat, senantiasa dimampukan Tuhan menjalani suka duka kehidupan kami dengan baik. Berdoa bagi yang sakit ya Tuhan, biarlah pendampingan-Mu, karya-Mu boleh menguatkan dan menyembuhkan mereka. Berdoa bagi yang bergumul, biarlah kehadiran-Mu boleh menemani mereka. Pertolongan-Mu boleh memampukan mereka menemukan jalan keluar yang terbaik. Berdoa bagi kami sekeluarga ya Tuhan, biarlah kehadiran-Mu sungguh-sungguh membuat kami semakin akrab, semakin peduli, semakin saling menerima, dan semakin dimampukan Tuhan untuk saling mendoakan seorang terhadap yang lain. Biarlah kehadiran-Mu boleh memberkati kami, sehingga berkat-Mu itu memampukan kami mencukupi segala kebutuhan keluarga kami dengan baik. Dampingi dan berkati anak-anak kami Tuhan, setelah mereka menghadapi ujian dan menjalani pendidikan mereka. Dampingi kami di dalam kami bekerja, biarlah pekerjaan itu mendatangkan rezeki yang cukup bagi kami. Kami juga berdoa dan bersyukur ya Tuhan untuk kondisi kami yang semakin membaik, dan kami rindu bila karya-Mu boleh terus Engkau lakukan, sehingga kami boleh mengalami keadaan yang semakin membaik dari hari ke hari. Berdoa untuk gereja Tuhan, biarlah gereja Tuhan boleh mewujudkan cinta kasih dan memberi semangat kepada setiap orang yang membutuhkan cinta kasih, membutuhkan pertolongan. Melalui kegiatan-kegiatan diadakan, gereja Tuhan semakin menjadi berkat bagi jemaat dan masyarakat sekitar gereja. Terima kasih ya Tuhan untuk Hari Paskah yang boleh kami peringati hari ini. Biarlah Paskah boleh membawa semangat dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa syafaat kami. Amin. Saudara, dengan penuh syukur mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca Lukas 21 ayat 3-4 demikian. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 1350000998995 atas nama GKI Gondomono Semarang. Atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Marilah saudara, dengan bersukacita kita berikan persembahan kita.
Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan dalam doa. Tuhan, segala kekuatan dan kuasa, daripada-Mulah datang segala karunia yang baik itu. Kami adalah milik-Mu, dan apa yang ada pada kami adalah juga milik-Mu. Terimalah persembahan kami ini oleh kasih karunia-Mu, dan berkatilah sesuai dengan kehendak-Mu yang kudus. Kami persembahkan ini dalam nama anak-Mu, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pulanglah dalam sukacita, karena Ia yang bangkit tak akan pernah meninggalkan kita. Ia adalah Allah yang senantiasa ada bersama dengan kita. Sekalipun kita belum dapat melihat kasih-Nya, Ia selalu ada dalam ketidaktahuan kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Kristus yang bangkit senantiasa memberikan anugerah dan kasih-Nya kepada saudara, disertai damai sejahtera dari Allah Bapa dan dalam kuasa tuntunan Roh Kudus, kini dan sampai akhir zaman. Kristus yang bangkit dari kematian akan beri kuasa kepada saudara agar mampu hidup dalam kehendak-Nya untuk sesama. Haleluya, amin.